Erick Thohir beri peringatan keras ke STY soal banyak ngeluh. Sudah menjadi kesepakatan masih saja mengeluh. Dan Erick Thohir sudah siap cari pengganti STY apabila hasil yang mengecewakan terulang lagi. Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Sandy Walsh ungkap banyak teman temanya yang ingin dinaturalisasi karena prestasi Indonesia yang melejit. Padahal dulu gak ada yang mau. Simak berita selengkapnya. Erick Thohir incar Erik ten Hag jadi pengganti STY. Setujukah? Simak penjelasan berikut ini. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir meminta kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, skuad Garuda harus menang atas Filipina di Piala AFF 2024. Satu target Erick Thohir kepada Timnas Indonesia di babak penyisihan Piala AFF 2024 Buleni Cheng. Skuad Garuda gagal mengalahkan Laos usai ditahan 3-3. Dua target lainnya telah terpenuhi. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan kalah 0-1 dari Vietnam. Erick Thohir memaklumi hasil negatif itu karena lawan bermain dengan pemain senior. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Minggu (21/12) di Stadion Manahan, Solo dalam pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda wajib menang untuk dapat lolos ke babak semifinal. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri luar biasa, tutur Erick Thohir. Melawan Vietnam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik. Ada kesempatan jadi baik. Jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, imbu Erick Thohir. Timnas Indonesia bertengger di urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dalam 3 laga, usai memetik 1 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ultimatum tegas kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY). Hal ini dipicu oleh sejumlah keluhan yang disampaikan STY terkait jadwal turnamen AFF yang dianggap terlalu padat dan mengganggu persiapan tim. Padahal kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat mengenai target yang ingin dicapai di turnamen ini. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama adalah mencapai hasil terbaik sesuai komitmen awal. Namun jika dinamika seperti ini terus berlanjut, muncul spekulasi bahwa Erick Thohir tengah mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya adalah meminang pelatih ternama asal Belanda, Erik ten Hag, untuk menggantikan STY. Bagaimana menurut kalian netizen? Apakah Erik ten Hag cocok untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau sebaiknya STY tetap diberi kesempatan hingga masa kontraknya habis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan fakta menarik mengenai peningkatan minat pemain berdarah Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, sejumlah rekannya yang memiliki garis keturunan Indonesia kini mulai tertarik dinaturalisasi setelah melihat performa dan prestasi timnas yang semakin melejit.
Dulu saat saya pertama kali memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, tidak banyak teman-teman saya yang berpikir ke arah itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Mereka melihat Indonesia berkembang pesat dan mulai mempertimbangkan untuk ikut ambil bagian, ujar Sandy Walsh dalam sebuah wawancara eksklusif. Walsh menambahkan perubahan ini tidak lepas dari hasil kerja keras PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam membangun fondasi tim yang lebih kuat. Ditambah lagi dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap timnas semakin meningkatkan daya tarik bagi para pemain keturunan untuk berkontribusi. Timnas Indonesia kini memiliki visi yang jelas dan itu membuat banyak pemain keturunan merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tambahnya. Fenomena ini dianggap sebagai momentum positif untuk pengembangan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ratnar Oratmangoen, dan Ivar Jenner yang baru bergabung telah menjadi contoh nyata bagaimana kehadiran pemain keturunan mampu memberikan kontribusi besar dalam memperkuat skuad Garuda. Namun Sandy juga menekankan bahwa proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang komitmen. Saya selalu mengatakan kepada mereka bermain untuk Indonesia bukan sekadar mendapatkan paspor, tetapi juga tentang rasa bangga dan tanggung jawab untuk membawa nama besar negara ini di pentas dunia, tutupnya. Dengan meningkatnya minat pemain keturunan untuk dinaturalisasi, timnas Indonesia diharapkan dapat terus bersaing di level internasional dan semakin mengukir prestasi gemilang. Apakah Indonesia siap membuka pintu untuk lebih banyak talenta baru? Simak perkembangan selanjutnya. Timnas Vietnam kini dibuat waspada jelang laga penting melawan Indonesia malam ini di Stadion Nasional Mai Dinh. Pelatih Vietnam Philippe Troussier dikabarkan tengah memutar otak setelah mendapat kabar bahwa timnas Indonesia akan tampil dengan susunan pemain yang berbeda dari sebelumnya. Dua pemain keturunan Jay Itzes dan Tom Hye secara mengejutkan telah bergabung dengan skuad Garuda. Proses kedatangan mereka dilakukan dengan sangat senyap dan terkesan diam-diam, hingga akhirnya keduanya dipastikan akan langsung bermain malam ini. Kehadiran Itzes yang berposisi sebagai bek tengah, serta Hye yang dikenal sebagai gelandang kreatif, dinilai akan membuat permainan timnas Indonesia jauh lebih solid dan tak terduga. Saya mendengar kabar tentang kedatangan mereka dan ini tentu menjadi tantangan baru bagi kami. Indonesia jelas ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ujar Troussier dalam konferensi pers jelang laga. Langkah mendatangkan Itzes dan Hye ini disebut sebagai bagian dari strategi Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa timnas Indonesia, terutama setelah hasil imbang mengecewakan melawan Laos beberapa hari lalu. Dengan materi pemain baru ini, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan tekanan kepada Vietnam yang selama ini dikenal tangguh di kandang. Pertandingan malam ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, mengingat hasilnya akan menentukan posisi mereka di klasemen. Sementara itu, antusiasme supporter Indonesia juga semakin tinggi setelah kabar kedatangan Itzes dan Hye tersebar luas. Akankah kejutan dari timnas Indonesia ini membuahkan hasil manis? Atau justru Vietnam berhasil meredam perlawanan skuad Garuda? Semua akan terjawab dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit malam ini. Satgas Anti Mafia Bola PSSI kembali menunjukkan aksi sigapnya. Setelah pertandingan fase grup Piala AFF tadi malam antara Indonesia dan Laos, banyak pihak mengeluhkan keputusan kontroversial wasit yang merugikan timnas Garuda. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah gol Laos yang berawal dari bola yang sudah keluar lapangan, tetapi tetap dianggap sah oleh wasit. Tidak ingin membiarkan ketidakadilan ini berlalu begitu saja, Satgas Anti Mafia Bola PSSI langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan bukti berupa rekaman video pertandingan dari berbagai sudut, laporan dari ofisial tim, dan analisis ahli terkait kejadian tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh dokumen itu diajukan ke FIFA melalui jalur resmi. Hari ini FIFA merespons laporan tersebut dengan menyatakan akan melakukan investigasi mendalam. Mereka berjanji akan mengevaluasi keputusan wasit dan memeriksa apakah terdapat indikasi pelanggaran etika atau manipulasi dalam pertandingan tersebut. FIFA juga menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti bersalah. Ketua Umum PSSI memberikan pernyataan tegas, kami tidak hanya membela kepentingan timnas Indonesia, tetapi juga prinsip fair play dalam sepak bola.
Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi kecurangan yang mencederai semangat olahraga. Dukungan masyarakat Indonesia terus mengalir untuk timnas Garuda dan langkah tegas PSSI. Kini semua mata tertuju pada hasil investigasi FIFA. Apakah kebenaran akan berpihak pada Indonesia? Kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat terbatas bersama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Laos dalam pertandingan terakhir. Erick Thohir menyatakan terasa tidak puasnya terhadap performa skuad Garuda, terutama pada lini belakang yang dinilai menjadi titik lemah utama. Banyak hal yang harus dievaluasi, terutama di sektor pertahanan. Kita harus bergerak cepat memperbaiki ini agar siap menghadapi Vietnam, ujar Erick Thohir kepada awak media setelah rapat. Sebagai hasil dari diskusi tersebut, PSSI memutuskan untuk segera memanggil 3 pemain keturunan, yaitu Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain ini diharapkan dapat menambah kualitas permainan tim, baik dari segi pertahanan maupun kreativitas lini tengah. Ketiganya dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan hari ini untuk persiapan laga krusial melawan Vietnam besok. Selain mengevaluasi tim, Erick Thohir juga menyoroti komentar negatif dari sejumlah media internasional yang dianggap meremehkan dan bahkan merendahkan kualitas permainan timnas Indonesia. Saya membaca beberapa berita yang menyebutkan performa kita seperti tim tanpa arah. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tinggi, tegas Erick. Dengan kehadiran Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, serta dukungan penuh dari Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid dan mampu membungkam kritik saat menghadapi Vietnam. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa skuad Garuda tetap memiliki taring di kancah sepak bola internasional. Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia, dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno. Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab skuad asuhan Shin Tae-yong itu kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di urutan kedua. Sebagai informasi, untuk lolos langsung, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terbuka sekarang. Laga berikutnya melawan Australia bisa menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia di bulan Maret 2025 dan peran para pemain diaspora kembali ditunggu. Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci dan sebuah media Italia, Sportelate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya Oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Kemudian mereka memiliki Amaury Carvalho di akhir dekade 2000-an dan juga Darcy Tadin Martins yang menjadi tulang punggung pada Piala Eropa 2016.
Pada saat ini, timnas Italia pun menggunakan jasa seorang oriundi, yaitu Matteo Retegui, yang lahir dan besar di Argentina, namun dipanggil Gli Azzurri pada Maret 2023 dan kini menjadi andalan mereka. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportelato pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain oriundi yang dinaturalisasi yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui Jose Sanguinis. Demikian ulasan media Italia itu. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia. Cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu, ulas media tersebut. Lebih lanjut, mereka memuji bagaimana peningkatan timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana berawal dari peringkat ke-176 dan menjadi ke-135 saat artikel itu dibuat pada awal November. Dalam ranking FIFA terkini, timnas Indonesia sudah semakin membaik dengan menempati urutan ke-125 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kesempatan besar tengah menanti Thailand untuk merekrut bek tangguh Elkan Bagot. Ketua Tim Nasional Thailand, Madam Pang, dilaporkan sedang memantau situasi pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut. Jika Elkan merasa kurang dihargai oleh timnas Indonesia, Thailand siap memberikan peluang baginya untuk membela gajah perang. Madam Pang yang dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam sepak bola Thailand dikabarkan tertarik dengan kemampuan Elkan yang sudah terbukti tampil solid di Eropa bersama klubnya Cheltenham Town. Dengan performa seperti itu, Thailand meyakini Bagot bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad mereka, terutama di Piala AFF mendatang. Elkan adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Jika ia merasa tidak mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, pintu kami selalu terbuka. Kami menghargai pemain yang punya potensi besar seperti dia, ungkap Madam Pang dalam sebuah wawancara. Meski demikian, langkah ini tidak akan mudah mengingat Elkan sudah memperkuat timnas Indonesia sejak level junior. Namun apabila hubungan antara Elkan dan PSSI terganggu atau ia jarang mendapat menit bermain, peluang Thailand untuk memboyongnya bisa semakin besar. Di sisi lain, Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mempertahankan Elkan, terutama dengan memberi kepercayaan lebih kepadanya di turnamen besar seperti Piala AFF. Kehilangan pemain sekelas Elkan Bagot akan menjadi pukulan besar bagi timnas Garuda. Apakah Elkan Bagot akan tetap setia kepada Indonesia atau ia tergoda oleh tawaran Thailand? Kita tunggu kabar selanjutnya dari sang pemain berbakat ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan akan memasang Liano Reijnders sebagai starter pada ajang Piala AFF 2024. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Reijnders untuk kembali bermain di level internasional bersama timnas Garuda. Liano Reijnders, gelandang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda, sebelumnya jarang mendapat kesempatan tampil sejak dipanggil pertama kali ke skuad Garuda. Namun Sintayong tampaknya melihat momen ini sebagai waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 22 tahun itu. Yang menarik, pada edisi Piala AFF kali ini, Sintayong memutuskan untuk membawa tim U-Strip 22, bukan skuad senior seperti biasanya. Keputusan ini menunjukkan fokus pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan pengalaman lebih kepada generasi muda timnas Indonesia. Liano adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Dia telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam latihan, dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, ujar Sintayong dalam sebuah wawancara. Piala AFF 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad muda ini,
Tetapi dengan kehadiran pemain seperti Liano Reijnders, harapan untuk tampil gemilang tetap tinggi. Para penggemar tentu menantikan aksi perdana Reijnders sebagai starter dan kontribusinya dalam membawa Indonesia bersaing di pentas Asia Tenggara. Apakah Liano Reijnders mampu menjawab ekspektasi besar ini? Kita tunggu aksi gemilangnya di lapangan hijau. Dua pemain yang berkarier di Eropa, Elkan Bagot dan Liano Reijnders, resmi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Kehadiran keduanya memberikan harapan besar bagi para supporter bahwa Garuda bisa mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia Tenggara. Elkan Bagot, bek jangkung yang saat ini bermain untuk Cheltenham Town di Inggris, kembali menjadi andalan di lini belakang. Pengalaman Elkan bermain di level kompetisi Inggris memberikan kualitas tersendiri yang sulit ditemukan pada pemain lain. Keunggulan fisik, ketenangan, serta kemampuannya membaca permainan menjadikan Elkan sebagai pilar kokoh di pertahanan Indonesia. Sementara itu, Liano Reijnders, pemain muda berbakat yang bermain di Liga Belanda, menjadi kekuatan baru di lini tengah. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan, Liano diyakini akan menjadi motor utama permainan Garuda. Kehadirannya bukan hanya membawa variasi strategi, tetapi juga mampu menghidupkan sektor tengah timnas yang sebelumnya sering menjadi sorotan. Piala AFF kali ini memiliki makna spesial, tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi Shin Tae-yong yang terus membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Dipadu dengan pemain-pemain lokal seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman, duet Eropa ini akan membawa timnas tampil lebih percaya diri dan solid. Bagi para supporter, pemanggilan Elkan dan Liano disambut dengan antusias. Media sosial dipenuhi komentar optimis dari para penggemar yang percaya bahwa skuad kali ini memiliki kekuatan yang lebih seimbang. Salah satu komentar berbunyi, dengan Elkan dan Liano di tim, Garuda punya peluang besar untuk menaklukkan Asia Tenggara. Namun tantangan tidak akan mudah. Lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia sudah menyiapkan skuad terbaik mereka. Indonesia harus tampil tanpa celah untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Apa yang diharapkan dari duet Elkan Bagot dan Liano Reijnders? Kombinasi pertahanan kokoh dari Elkan dan kreativitas Liano di lini tengah diharapkan menjadi faktor pembeda. Jika strategi Shin Tae-yong berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Piala AFF ini adalah peluang emas. Garuda tidak hanya bermain untuk trofi, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Media besar Belanda membahas naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Garuda. PSSI era Ketua Umum Erick Thohir memang menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terbukti kini skuad Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal ini mencuri perhatian media Belanda, tepatnya Radio NPO 5. Mereka mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, Neal Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkan di YouTube Yusa Nugraha, yaitu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, kata Neal Petersen dikutip Rabu (27 November 2024). Neal Petersen juga memulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Bisa ada Calvin Verdonk yang merayu Mas Hilgers atau Ragnar Oratmangoen yang membujuk oleh Romain. Sekarang bahkan tak cuma agen. Pemain-pemain yang sudah join di timnas Indonesia mereka membujuk pemain lainnya, ucap Neal Petersen. Romain saat ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker FC Utrecht itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.
Arab Saudi dibuat beranak oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, J. Izzas DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi tim asuhan Havertz praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Arya Diah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Reza itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Reza, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Reza tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Reza di Arya Diah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Reza, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner, walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani, dengan telapak sepatunya. Analisis Reza sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Havertz. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin.
Langkah PSSI untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat heran media Vietnam. Dalam salah satu beritanya, media Vietnam Soha menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Selain membahas soal timnas Indonesia, media Vietnam tersebut juga menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada tim kuat di Piala AFF 2024. Ternyata, secara kebetulan tim-tim kuat di Asia Tenggara tengah mengalami masalah yang cukup berat. Satu persatu tim memiliki masalahnya yang cukup serius, tak terkecuali timnas Indonesia. Menurut media Vietnam Soha, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Penyebabnya adalah karena